Hai. Makasih ya kamu udah nemenin aku ke pasar. Walaupun cuma ke pasar tapi rasanya tahu nggak kayak lagi ngedate gitu. Dan aku pergi ke pasar itu karena memang ada sesuatu yang pengen aku cari. Udah, kamu tuh jangan mikir yang aneh-aneh. Dan ikut aku. Mas, Iya mbak, mau beli berapa kilo? enggak. Bukan beli, tapi masnya kenal sama Rini. Oh ini yang barusan. Saya salah satu pemasok kedelainya. Kedelai biasa atau kedelai busuk? Padahal aku cuma nebak. Tapi kalau dilihat gelagatnya berarti bener. Kalau yang dibeli sama Mbak Rini itu kedelai busuk. Itu kan bener? Dia pasti beli kedelai busuk, Dan. Mas. Wah, jangan-jangan bener nih. Hah? Si Rini beli kedelai busuk di sini? Udah, Mas. Cerita aja sama kita. Iya. Katanya buat campuran pakan bebeknya. Setelah itu saya nggak tahu lagi diapain sama dia. Nih, kalau nggak percaya. Kita cek ya, Mbak. Sepatunya normal ya, ada yang aneh. Coba aja dicium. Iya, coba cium ya. Baunya normal kok. Kayaknya kita salah deh. Aku tuh emang pakai kedelai yang fresh kok. Emang kenapa sih pada curiga banget? Bukan gitu Mbak. Cuman kita sempat ketemu sama supplier kedelai kamu di pasar. Dan dia bilang kalau dia jual kedelai busuk ke kamu. Kalau boleh tahu itu kedelainya buat apa ya Mbak? Oh, gitu. Aku emang pernah beli kedelai yang nggak bagus. Tapi untuk pakan ternak di belakang rumah. Kalau masih nggak percaya, cek aja. Aku pelihara bebek kok. Aku tuh lebih pintar. Udah nyiapin tahu yang bagus buat saat-saat kayak gini. Dan pelihara beberapa bebek buat kamu puasa. Aku pasti antisipasi lah kalau ada warga yang curiga. Kayak Aini sama Dani sekarang. Mai, hai. Itu kamu beli tahu sebanyak itu buat apa? Ya, buat makan lah. Ini tahunya hari ini, aduh enak banget sumpah. Makanya aku beli banyak gini kan. Udah gitu lagi murah lagi.
tahu sebanyak ini buat kamu makan sendirian? Yang bener aja Maya, ini banyak banget loh. Sayang loh kalau kamu buang-buang kayak gini yang ada mubazir. Banyak banget tahunya. Buat apa? Ih, ngobrol aja. Makan lah, gimana sih ah? Ini kan kebanyakan ya. Biar lebih bermanfaat, gimana kalau misalnya kita ngadain syukuran? Buat anak-anak. Boleh sih kalau misalnya kayak gitu. Sip, pas deh. Jadi besok yayasan mau ngadain pengajian warga kampung. Dan maksud kami datang ke sini mau ngajakin kalian untuk ikut. Mana mungkin aku bisa datang ke pengajian itu. Gondorwo yang nempel di aku pasti nggak bakal suka dan malah bikin aku kepanasan. Enggak, aku nggak bakal tahan di sana. Yang besok kita datang ya. Maaf, aku kayaknya nggak bisa datang karena besok aku ada urusan. Loh, ada urusan apa yang? Besok kan jadwal kita kosong. Itu loh mas, aku lupa bilang sih sama kamu. Aku ada janji sama teman aku besok. Yang urusan ketemu sama teman-teman bisa ganti hari. Kita jarang-jarang loh bisa datang ke pengajian yayasan, ya? Kapan lagi bisa datang ke pengajian? Iya, biar sekalian ketemu sama warga yang lain juga. Kayaknya ada yang gak suka ke pengajian nih. Enggak, bukannya gitu. Besok aku datang. Nice! I like it. Oke. Ya. Ya udah kalau gitu kita pamit dulu ya. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku datang sebentar aja, setar muka, terus cari alasan buat pamit. Semoga aja nggak ada hal buruk yang terjadi. Panas banget. Pasti gondorwo di badan aku udah nggak tenang nih karena denger ayat kursi. Aku nggak bisa ngeliatin kalau aku keganggu. Yang ada warga malah tahu yang udah aku lakuin. Mendingan aku kabur ke toilet aja deh. Kenapa itu si Rini? Kayak orang kepanasan lagi di Rukiah gitu. Kenapa? Aku nggak enak badan, Mas. Terus? Aku izin ke toilet dulu bentar. Sadaqallahul azim. Kita teh dibagi makan. Waktunya makan. Tahu aja.
sayang. Udah nggak apa-apa. Kenapa? Kita pulang aja ya, Mas. Gak enak badan banget ini, Mas. Ya udah. Ada belakangnya. Ayah bilang tuh mau jadinya tahu, tinggal itu. Gua sakit begini. Tadi kita makan apa ya? Kita tadi makan tahu, Bung. Ini tahunya Aini beli di bar ini. Jangan-jangan kamu pakai bahan yang enggak ya? Jangan-jangan tete pakai formalinnya bisa sampai pada sakit perut, ngapus ya. Enak aja. Tahu yang aku buat harusnya aman kok. Gak ada masalah. Mungkin yayasan ini aja kali yang nyimpen sama ngelanya nggak bener. Wah, ngadi-ngadi lu. Besok kalau ada, cariin lagi ya mas, yang lebih banyak. Saya butuh kedelai yang busuk kayak gini. Enggak, bukan. Gue ngeliat lu beli kedelai busuk. Gue ada buktinya. Ini lu kan? Cariin lagi ya mas, yang lebih banyak. Saya butuh kedelai yang busuk. Ini dia kan? Aku kalau beli kedelai busuk itu buat pakan bebek di belakang rumah kan, peliharaan aku. Nggak mungkin aku bikin tahu pakai kedelai busuk, nggak mungkin ya mas. Udah lah ini. Semua udah ketahuan. Udah ada buktinya semua. Sebenarnya udah lama gue curiga sama lo. Walah, ngasih makan bebek pakai kedelai busuk toh. Ya, udah pasti ini mah. Tapi kenapa baru sekarang ada belatungnya ya? Pas selama ini kita cuma sakit perut doang. Jangan-jangan mereka pakai pesugihannya ilmu hitam gitu. Ngaku sih ya, ha? Bisa ya bilatung, ha? Nah iya, Po. Gue pernah ngeliat si Rini ini masuk rumah dukun. Jangan-jangan dia pakai persugihan, Po. Benar siaganya. Rini, benar apa yang dikatakan mereka? Ayo, benar. Jangan-jangan kematian Tiwi yang mendadak itu ada hubungannya sama masalah lu ini. Jangan-jangan dia lu jadiin tumbal buat pesugihan lu. Enggak. Bapak, ibu-ibu, tolong tahan. Jangan main hakim sendiri ya. Tolong ibu-ibu, tolong, stop ya. Jangan main hakim kayak gini. Ini kita rame-rame bukan main hakim sendiri. Dia kan jadi pelajaran buat kamsi. Enggak, bukan gitu. Tapi seenggaknya ibu-ibu bapak-bapak, kita kasih kesempatan buat dia. Siapa tahu dia mau bertobat.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kali ini meninggal beneran. Beneran bang meninggalnya nih. Ini benar meninggal. Ini semua salah saya, ibu-ibu, bapak-bapak, karena saya tidak menghentikan perbuatan Rini istri saya. Iya, gak usah nyalain diri sendiri deh. Kejadian juga. Udah cukup bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang mendingan kita doain Mbak Rini. Semoga semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.